يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Siapa manusia yang paling terbaik wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia yang paling terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Perhatikan, bukan hanya panjang umur ikhwan, baik amalannya. Berarti umurnya dia pakai untuk amal saleh. Kemudian sahabat ini bertanya lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyun nasi syarr? Kalau begitu hai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling terburuk? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Allahu akbar. Perhatikan ya ikhwan, dua-duanya ini sama-sama panjang umur. Tapi manusia yang pertama menjadi manusia terbaik dan manusia kedua menjadi manusia terburuk. Karena manusia pertama mengisi dengan iman, ilmu, amal saleh, ketakwaan kepada Allah. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula pahalanya. Dan manusia yang kedua mengisi dengan kedurhakaan, dosa, kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula dosa dan kemurkaan Allah azza wa jalla kepadanya. Lihat dari kita masing-masing ikhwan. Umur, usia, waktu yang Allah berikan kepada diri kita, kita gunakan untuk apa di atas muka bumi ini ikhwan? Terlebih lagi ketika kita berada di salah satu bulan haram. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih. Wa syahrul Sya'ban syahrul suqyi zara'. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadi zara'. Dan bulan Ramadan bulan menuai hasilnya. Wa man lam yazra' fi Rajab. Dan barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab. Wa lam yasqi fi Sya'ban. Dan dia tidak menyiram tanaman ketika di bulan Sya'ban. Fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan? Apa yang mau dia tuai hasilnya ketika di bulan Ramadan ya ikhwan? Apa maksudnya ikhwan? Ternyata orang-orang saleh terdahulu, para ulama salafus saleh terdahulu,
membiasakan untuk memperbanyak amal saleh, meningkatkan kualitas iman dan takwanya bukan di awal Ramadan, tapi di sebelum Ramadan, ikhwan. Di bulan Rajab mereka sudah memperbanyak amal saleh mereka, meningkatkan kualitas tingkat iman dan takwa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Latihan agar sukses di Ramadan. Ikhwan, kalau ada satu atlet yang mau juara satu di kejuaraan olimpiade internasional di dunia, mungkinkah latihannya hanya 1-2 hari? 1-2 minggu? Bahkan 1-2 bulan? Belum. Bisa jadi 1 tahun, 6 bulan, bahkan lebih dari itu, subhanallah. Bahkan bisa bertahun-tahun, subhanallah, agar dia juara. Ramadan itu olimpiadenya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semua pesertanya yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, itu syahadat, 2 kalimat syahadat, kaum muslimin, itu pesertanya. Kaum muslimin dan muslimat seluruh penjuru dunia. Ketika dia ingin mendapatkan medali ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla, apakah mungkin tidak ada persiapan, ikhwan? Lihat umur kita, lihat waktu kita di atas muka bumi ini, terutama di bulan-bulan haram seperti bulan Rajab ini, ikhwan. Di bulan Rajab ini, tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, tidak ada amalan khusus yang disyariatkan pada bulan Rajab ini, sahih. Tapi para ulama mengatakan bulan Rajab di antara 4 bulan haram yang kita diperintahkan, dianjurkan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena di bulan haram Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala seseorang ketika orang beribadah pada bulan haram tersebut. Maka di antara ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dia memanfaatkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kedurhakan dan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ila akhir al-ayah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram tersebut? Thalathun mutawaliyat, kata Nabi. 3 yang berturut-turut. Apa 3 berturut-turut tersebut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Dan 1 yang terpisah itu Rajabun Mudhar, Rajab dari suku Mudhar. Dan kita berada di salah satu bulan haram tersebut, ikhwan, bulan Rajab. Seorang yang cerdas, seorang yang jenius adalah seseorang yang mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan. Kematian pasti. Dia masuk ke alam kubur pasti. Ada nikmat atau azab kubur pasti. Dibangkitkan di hari kiamat pasti. Terjadinya hari kiamat, hancurnya dunia ini pasti. Dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Azza wa Jalla pasti. Diadili, dihisab, dihitung segala perbuatan amal kita, pasti. Ditimbang amal perbuatan kita di mizan, pasti. Melewati sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam, pasti. Dan ujungnya 2, surga atau neraka, dan itu pun pasti. Orang yang cerdas, orang yang jenius adalah orang-orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan. Karena itu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina akyas? Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Siapa orang mukmin yang paling jenius wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menyebutkan aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas, paling jenius adalah orang mukmin yang paling sering, paling banyak mengingat kematian. Hasilnya apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan paling bagus persiapannya, bekalnya untuk menuju alam akhiratnya, alam setelah kematiannya. Ulaikal akyas, kata Nabi, mereka lah orang-orang yang cerdas, yang jenius. Allahu Akbar. Ketika kita di dunia, ikhwan, mengejar cita-cita kita masalah dunia, mati-matian luar biasa, silahkan selama itu sesuatu yang halal, selama itu sesuatu yang mubah, silahkan.
Tapi kenapa masalah akhirat kita tidak mengejar mati-matian untuk mendapatkannya, ikhwan? Padahal itu pasti kita dapatkan semua. Mana orang yang berakal? Orang yang mengejar sesuatu yang pasti dia akan dapatkan, atau orang yang mengejar belum tentu, belum pasti dia dapatkan, tapi dia kejar mati-matian hal tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar. Fikirkanlah wahai orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Selama kita masih ada di bulan haram seperti ini, Rajab, kemudian nanti Sya'ban, terlebih lagi Ramadan. Semoga Allah berikan kemudian kita masuk ke dalamnya. Maka tingkatkan iman kita, takwa kita, kualitas amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah berbuat kedurhakaan di bulan-bulan haram seperti ini, ikhwan. Karena para ulama mengatakan ketika tempat atau waktu pelipat gandaan pahala, maka tempat dan waktu tersebut ketika orang berbuat dosa, dosanya akan lebih berat dan lebih berat siksanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita melihat yang haram di Mekkah Al-Mukarramah berbeda ketika kita melihat yang haram di Jakarta atau yang lain. Kita melakukan dosa dan kedurhakaan di bulan haram atau bulan Ramadan berbeda dosanya ketika di bulan-bulan yang lain, ikhwan. Maka orang yang ingin mendapatkan kesuksesan yang abadi, mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, maka orang tersebut akan mengejar mati-matian surga Allah tersebut. Kenapa? Karena itu sesuatu yang pasti dia akan dapatkan, ya kawan. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة